Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah, Maha suci Allah Azza wa Jalla di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan yang mulia Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah, yaitu bulan Muharram, dengan ketentuan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang sangat maha pengasih dan maha penyayang. Hari ini dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan kita, terutama telah meninggalkan keluarganya yang tercinta, suaminya Bapak Fahrul hafizahullah ta'ala, ibundanya, dan seluruh keluarga, dan tentunya juga teruntuk kita semuanya, telah meninggalkan kita. Dan saya yakin kesemuanya, Pak Fahrul beserta putra dan putrinya dan seluruh keluarganya sangat mencintainya. Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lebih mencintainya. Yang mana hari ini beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berakhir lembaran perjalanan kehidupannya. Allah yang sangat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi pagi atau menjelang subuh, setelah subuh, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijak, Allah panggil beliau, Allah wafatkan beliau. Merasakan yang dirasakan oleh para kekasih Allah, yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Sayyidul Bashar. Belum merasakan apa yang bahkan dirasakan oleh ayah kita bersama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau telah merasakan apa yang dirasakan oleh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasakan apa yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi dan orang-orang saleh. Merasakan apa yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan pasti setiap jiwa, siapapun dia, akan merasakan kematian. Dan di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, sekali lagi, bukanlah karena Allah marah, bukanlah karena Allah benci. Bahkan ada kalanya Allah memanggil karena kasih sayangnya. Allah memanggil untuk mencukupkan dia dari hiruk pikuknya dunia yang sangat melelahkan, dari perjalanan kehidupan dunia yang ada kalanya panjangnya usia, harus berat menghadapi beragam ujian. Maka sebagai wasiat untuk tidak berpanjang kata, untuk jenazah saat ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya Allah ciptakan, minna khalaqnakum, dan darinya kelak kami akan kembalikan. Dan beliau akan menjalani apa yang telah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau akan menjalani apa dikatakan dengan fitnatul qabr. Dan berikutnya yang akan kita doakan dan selalu didoakan, terutama suaminya, putra-putrinya dan keluarganya, doakan untuknya. Semoga beliau saat dia akan menempati kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebelum kelak Allah bangkitkan, dan pasti Allah bangkitkan. Kita yakin bahwa kehidupan dunia perjalanan yang berat. Dan subhanallah, sebelum beliau wafat, menjalani apa yang dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sakit. Dalam kisaran sepekan beliau sakit, yaitu baginda Nabi. Dan kiranya beliau demikian. Di hari Ahad beliau masih sehat. Tapi subhanallah, ada sebab yang telah Allah tuliskan. Dan di antara sakit yang beliau derita adalah sakit perut, mengiringi sakit yang lainnya. Dan Nabi mengisyaratkan bahwa orang yang wafat kena sakit perut, yang mengiringi daripada kematian adalah apa yang menimpa perutnya, maka insya Allah Ta'ala akan dituliskan sebagai syuhada. Dan itulah doa dan harapan kita. Semoga Allah tuliskan beliau sebagai syuhada. Amin. Bahkan beliau yang mulia insya Allah Ta'ala Allah pilihkan wafat di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Oleh sebab itu, pelajaran yang besar bagi kita semuanya ditinggalkan. Saat ini beliau hanya akan ditemani oleh amalannya. Diamali atau akan dikawal atau ditemani oleh kebaikan-kebaikan yang pernah beliau tunaikan. Itu pelajaran yang sangat istimewa bagi kita. Kalau beliau secara pribadi sudah tidak bisa untuk menambah kebaikan. Telah Allah cukupkan untuk tidak bisa meletakkan dahinya bersujud. Tidak akan bisa lagi untuk melangkahkan kakinya untuk tawaf mengitari Ka'bah. Telah Allah hentikan. Tetapi yang perlu diingat, khususnya para keluarganya yang ditinggalkan, dan terkhususnya putra-putrinya, tidak ada yang lebih istimewa bagi orang yang telah wafat, apakah dia seorang ayah ataukah dia seorang ibu, dari sesuatu yang lebih mereka dambakan melebihi adanya anak-anak saleh. Bukan hanya anak yang mendoakan, tapi Nabi mengingatkan kepada kita, waladun saleh, anak yang saleh. Benar, untuk kita birrul walidain, dengan wafatnya orang tua, sebagian bentuk birrul walidain telah terhenti. Tidak akan mungkin untuk kita bisa melakukannya. Tapi untuk menjadi anak yang saleh, ini adalah perjuangan putra-putrinya. Allah akan angkat derajat seorang ibu ataupun seorang ayah dengan doa daripada anak-anaknya yang saleh. Apalagi perjuangan telah diwujudkan oleh ibundanya dan oleh ayahandanya untuk memasukkan ke pondok pesantren, bahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak ada yang lebih bahagia melebihi orang tua yang memiliki anak yang menghafalkan Al-Quran. Yang kelak keikhlasan daripada seorang anak yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, kelak yang akan Allah berikan sebuah kesempatan bagi seorang anak, bagi putra-putrinya untuk mengenakan mahkota yang lebih indah dari semua mahkota di hari akhirat kelak. Oleh sebab itu, saya awali dengan putra-putrinya. Kesedihan memang sesuatu yang pasti. Berlinangnya air mata adalah kewajaran. Tetapi kita harus rela bahwa ini ketentuan Allah yang terbaik. Ini adalah ketentuan Allah yang maha adil. Dan bahkan insya Allah kita berhusnudzon dan berdoa, wafatnya beliau insya Allah pilihan Allah yang paling baik. Dan lanjutkan perjuangan dan cita-cita ibu kalian dan bapak kalian untuk menjadi seorang hafid ataupun hafizah. Itulah yang akan mereka bangga di hadapan para makhluk. Bagaimana tidak? Kiranya orang tuanya tidak menghafalkan Al-Quran, ada para anaknya yang kelak akan memberikan tajan mahkota untuk kedua orang tuanya. Inilah perjuangan kalian. Selain daripada doa, dan kiranya mungkin ada perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan
dan kita niatkan untuk ibunda kita. Dan untuk Bapak Fakhrul Hafidzakallah, kembali lagi saya katakan, saya yakin Bapak mencintainya. Tapi insya Allah, Allah lebih mencintai. Allah pilihkan beliau yang terbaik, kondisi yang terbaik. Dan insya Allah, semoga Allah jadikan saat ini belum mendapatkan kebun daripada kebun surga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau menjadi seorang hamba yang menempati al-illiyin, tempat yang tinggi dan mulia, yang Allah kembalikan ruhnya dalam keadaan mulia. Oleh sebab itu, sebagaimana untuk putra-putrinya, kesedihan itu pasti, air mata pasti berlinang. Tapi kita ridho dengan ketentuan Allah, karena kita yakin inna lillah, kita adalah milik Allah. Dan itu pasti, karena Allah adalah Rabbul Alamin, Allah yang menguasai alam semesta. Tapi ingat pula, wa inna ilaihi raji'un, kita pula pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hal yang seperti ini harus kita terima dan kita ridha dan bersabar. Sebagaimana firman Allah, orang yang bersabar ketika Allah wafatkan orang yang dicintainya, Allah mengingatkan, wa basyir sabirin, kabarkan sesuatu yang membahagiakan bagi mereka yang sabar. Allah akan curahkan rahmat, Allah akan berikan yang terbaik, baik yang wafat dan bagi mereka yang ditinggalkan dalam keadaan ridha dan bersabar. Kemudian bagi keluarga besarnya, ibundanya, dan semua anggota keluarganya, inilah ada ketentuan Allah. Dan tentunya apa yang Allah tentukan itulah yang terbaik. Dan selalu saya tekankan untuk kita ridha dan bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa bagi kita dan seluruh anggota keluarga kita adalah mewujudkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bisakah kita melangkah untuk kelak kita dan seluruh keluarga kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu janji Allah yang beriman, sebuah keluarga yang rabbani yang beriman kepada Allah. Allah berjanji, wa alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan satukan mereka dengan seluruh keluarganya. Akhir kata, pada seluruh para muazzi yang bertakziah, baik yang menyolatkan atau menghantarkan, ini adalah pelajaran istimewa di hari yang istimewa, bahwa kita semuanya akan merasakan dan menjalani sebagaimana yang saat ini terjadi dengan wafatnya Ibu Erlina rahimahullahu ta'ala. Persiapkan untuk menempuh kehidupan yang baru, yaitu kehidupan alam barzakh, dengan menjaga tauhid. Menjaga tauhid, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, perjuangkan hingga mati. Karena amalan-amalan yang kita lakukan, upaya ittiba kita untuk mengikuti sosok yang kita cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya itu tentunya akan sia-sia tatkala kita tidak menjaga tauhid di lembaran kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wa as'alullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Kami memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ayyaghfir laha, untuk mencurahkan ampunan kepadanya, wa yaghfir laha wa yarhamha, dan untuk memberikan rahmatnya kepadanya, wa yuwassi' qabraha, dan Allah lapangkan kuburannya, dan Allah mudahkan untuk menjalani hari fitnah yang mana akan datang malaikat dan akan bertanya kepadanya sebuah pertanyaan. Mereka yang menjawab hanyalah yang Allah tetapkan, yang Allah bantu. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan bersama yang dicintainya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dan semoga Allah kelak satukan dengan seluruh keluarganya yang dicintainya. Sebagai wasiat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan seseorang, Nabi meminta kepada semuanya dengan setulus hati, dari hati yang paling dalam,
untuk mendoakan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketegaran dikala malaikat akan datang dan akan bertanya kepadanya perihal apa yang dikatakan al-usul ats-tsalatsah, 3 pertanyaan yang kemudian insya Allah tatkala Allah kokohkan, maka insya Allah apa yang kita cemburukan, apa yang kita harapkan, itu semuanya akan terjadi biidznillah ta'ala, yaitu raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyil mustafa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.